Para jamaah yang kami muliakan, pada malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang adab hidup, adab usaha dan kehidupan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati setiap kegiatan muamalah, kegiatan jual beli, kegiatan sewa menyewa dan sebagainya yang terkait dengan kegiatan muamalah, selama kegiatan tersebut tidak terkandung pengkhianatan di dalamnya. Dalam satu hadis Allah mengatakan, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, yadullahi ala syarikaini, rahmat Allah itu di atas dua orang yang berkongsi, malam yatakhawana, selama keduanya tidak saling berkhianat. Faida takhawana, apabila keduanya saling berkhianat, rafa'a yadahu anhuma, Allah mengangkat rahmatnya dari kedua orang itu. Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu berada di dalam kegiatan muamalah yang mengandung kejujuran di dalamnya. Nah, yang kedua, untuk tercapai kegiatan muamalah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh agama, maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa la budda min i'tiqadihi li yutimma lahu nusuhu wa yatasayyaru alaihi ay ya'lama anna ribahal akhirati wa ghinaha khairun min ribihid dunya. Tidak boleh tidak diiktikadkan oleh orang yang terlibat dalam kegiatan jual beli, muamalah dan lain sebagainya, untuk menyempurnakan baginya nasihat. Artinya supaya kegiatan muamalah tersebut mengandung nasihat. Apa makna nasihat yang dimaksud di sini? Makna nasihat yang dimaksud di sini adalah irsyad, memberikan petunjuk kepada manusia kepada apa yang bermanfaat. Supaya terkandung muamalah itu aspek nasihat di dalamnya, maka dia harus beriktikad, harus meyakini bahwa ayya'lama anna ribahal akhirah wa ghinaha khairun min ribihid dunya, bahwasanya laba akhirat dan kayanya akhirat itu lebih baik daripada laba dunia. Laba dunia apabila menghancurkan akhirat itu tidak ada artinya. Kekayaan dunia apabila kekayaan dunia tersebut menjadi malapetaka di akhirat itu tidak ada artinya. Maka salah satu fondasi pokok yang harus ditanamkan oleh orang yang terlibat dalam jual beli, muamalah dan lain sebagainya adalah laba yang diperoleh di akhirat, kekayaan yang dibawa ke akhirat itu lebih baik daripada laba dunia. Supaya laba akhirat itu tidak hilang di dalam kegiatan jual beli atau muamalah yang lain, maka kegiatan jual beli dan muamalah tersebut harus mengandung kejujuran di dalamnya. Tidak saling berkhianat, baik antara penjual dengan pembeli, orang sewa dan orang yang menyewa dan sebagainya. Kemudian ada keyakinan anna fawaida amwalid dunya tanqadhi bi inqidha'il umur. Ada keyakinan bahwa manfaat-manfaat harta-harta dunia itu akan selesai, akan habis. Bi inqidha'il umur, dengan habisnya usia. Apakah itu harta yang kita jadikan sebagai investasi dan sebagainya, itu ada batasnya, ada limitnya. Ketika satu masa harta tersebut habis, maka habislah dari kekuasaan, dari manfaat yang kita peroleh dari harta atau aset tersebut. Wa tabqa madzalimuha, tetapi tersisa, walaupun asetnya sudah habis, hartanya sudah habis, tetapi karena diperoleh dengan cara yang zalim, maka kezaliman itu masih hidup. Padahal harta itu sudah habis. Tapi kezaliman yang disebabkan
untuk menghasilkan harta tersebut itu masih belum terselesaikan, maka walaupun hartanya sudah punah, hartanya sudah habis, tetapi dosa kezaliman itu masih berlangsung, masih ada. Demikian juga wa uzariha. Demikian juga wa uzaruha, dosa-dosa, tanggung jawab, beban yang dihasilkan oleh sebab harta tersebut yang dicari dengan cara yang tidak benar, maka itu tidak berhenti dengan sebab harta tersebut habis. Kita pernah menipu orang, harta uang yang kita tipu tersebut sudah habis, tetapi dosanya tidak selesai. Sebelum kita mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan pemiliknya itu memberikan kemaafan. Sementara di tangan kita tidak ada lagi harta itu, sudah selesai. Tetapi watabqa madzalimuha, tetapi efek dari kezaliman tersebut masih tersisa, masih ada. Nah, kalau itu kita punya keyakinan, maka kita tidak akan melakukan muamalah atau jual beli dengan cara yang penuh khianat. Tidak menipu orang lain, tidak memoles barang-barang dengan polesan-polesan palsu sehingga si pembeli tertipu dengan polesan-polesan tersebut, ya. Fa kaifa yastajizul aqilu ayyastabdilal ladzi huwa adna bil ladzi huwa khairun. Bagaimana orang yang berakal itu bisa memilih menggantikan sesuatu yang tidak berharga dengan sesuatu yang berharga? Bagaimana bisa kalau orang itu berakal itu memilih sesuatu yang tidak berharga dan membuang sesuatu yang berharga? Kalau yang berharga tadi adalah laba akhirat lebih berharga daripada laba dunia, alangkah bodohnya manusia apabila memilih laba dunia dan mencampakkan laba akhirat. Sementara status dari dua laba tersebut sangat berbeda. Laba akhirat itu khairu wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Sementara laba dunia itu hancur bersama dengan hancurnya harta tersebut. Tidak ada lagi yang tersisa. Maka orang yang berakal, orang yang memiliki kejernihan dalam berpikir, pasti tidak akan menggadaikan laba yang besar untuk mengambil laba yang kecil, bahkan laba yang rendah. Menukar sesuatu yang tinggi derajatnya dengan sesuatu yang rendah derajatnya, pasti itu bukanlah pilihan dari orang yang jernih akalnya. Wal khairu kulluhu fi salamatid din. Lalu apa kebaikannya, kata Imam Al-Ghazali? Wal khairu kulluhu fi salamatid din. Seluruh kebaikan itu ada pada keselamatan agama. Kalau di dalam kegiatan kita itu agama selamat, maka di situ ada kebaikan. Kalau dalam jual beli, dalam muamalah kita agama rugi, secara agama kita rugi, maka di situ tidak ada kebaikan. Karena dunia kita itu telah menghancurkan agama. Tidak ada kebaikan pada kegiatan yang menghancurkan agama ataupun kegiatan yang membuat agama tidak selamat. Agama kita, keyakinan kita, ibadah kita hancur semua. Tidak ada kebaikan pada kegiatan yang seperti itu. Nah, maka ukuran kebaikan adalah salamatud-din. Ukuran kebaikan adalah selamat agama. Kalau agamanya tidak selamat, tidak ada kebaikan di situ. Kalau kegiatan tersebut menyebabkan agama kita selamat, maka di situ ada kebaikan. Wal khairu kulluhu fi salamatiddin. Kebaikan, seluruh kebaikan itu ada pada keselamatan agama. Kalau agama terjual belikan, maka di situ tidak ada kebaikan. Apa agama maksudnya di situ? Maksudnya adalah senilai-nilai kebaikan yang dipandang baik oleh agama, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi tadi
Imam Al-Ghazali itu kan membandingkan dua laba yang sangat mudah kita pahami bedanya antara ribuhul akhirah wa ribuhud dunia. Laba akhirat dan laba dunia. Pasti itu timbangannya adalah agama dan iman. Bagi orang yang menggunakan timbangan agama dan iman, pasti laba dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan laba akhirat. Tetapi bagi orang yang tidak menggunakan timbangan agama, bukan kacamata agama yang dipakai, maka yang dilihat adalah ribuhud dunia, laba dunianya. Sementara laba akhiratnya itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, ini merupakan sebuah bentuk pendeskripsian yang memudahkan kita sebagai orang biasa itu memahami apa yang beliau sampaikan itu. Dan itulah i'tiqad yang sebenarnya, bahwa laba akhirat, kekayaan akhirat itu lebih baik daripada laba dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u anil khalqi sakhtallahi ma lam yuksiru safaqata dunyahum ala akhiratihim. Selalulah la ilaha illallah itu dapat menjadi pelindung daripada kemurkaan Allah kepada makhluk. Jadi berlindung dari kemurkaan Allah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Malam yuksiru safaqata dunyahum ala akhiratihim, selama dia makhluk tersebut tidak lebih mengutamakan kepentingan dunia mereka di atas kepentingan akhirat mereka. Nyan baru na fungsi la ilaha illallah, untuk menolak atau untuk melindunginya daripada kemarahan Allah kepada seseorang. Kapan berfungsi la ilaha illallah itu? Ketika dia tidak mengutamakan kepentingan dunianya di atas kepentingan akhiratnya. Artinya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah di mulutnya, tetapi dalam amalnya, dalam praktiknya dia lebih mengutamakan dunianya dan meninggalkan akhiratnya, maka kalimat la ilaha illallah itu tidak menjadi tameng untuk melindungi dia daripada murka Allah. Walaupun mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi karena di dalam perilakunya itu lebih memilih kepentingan dunianya ketimbang kepentingan akhiratnya, maka lafaz la ilaha illallah itu tidak berfungsi untuk melindunginya daripada kemarahan Allah. Wa fi lafdin akhar, dan pada lafaz redaksi yang lain, malam yubalu manakasa min dunyahum bisalamati dinihim. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menjadi sesuatu yang melindungi dia daripada marah Allah selama dia tidak mengutamakan apa yang dapat mengurangi dari dunia mereka itu dengan selamat agama mereka itu. Jadi selama dia bisa menyelamatkan agamanya dan dunianya itu tidak menjadi penghancur bagi agamanya, maka pada saat itu berfungsilah kalimat la ilaha illallah itu sebagai tadfa', sebagai penolak dari kemarahan Allah. Fa idza fa'alu dzalika wa qalu la ilaha illallah qala Allahu kazzabtum lastum biha shadiqin. Tetapi apabila mereka melakukan sesuatu yang merugikan hal-hal kepada keselamatan agama mereka dengan mengutamakan dunia mereka, waqalu, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah berkata kadzabtum, engkau berdusta. Mulutnya la ilaha illallah tapi perilakunya tidak la ilaha illallah. Maka Allah berkata kadzabtum, engkau berdusta. Lastum biha shadiqin, engkau tidak benar dalam mengucapkan la ilaha illallah itu. Di ikrar palsu
antara yang diikrarkan dengan perilakunya tidak sejalan. Nah. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Ada hadis lain disebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hal keadaan ikhlas, secara ikhlas, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Nah, qila, ditanyakan, wa ma ikhlasuhu, bagaimana itu ikhlas? Maka Nabi mengatakan ayyuharridahu amma haramallah, yang dimaksud dengan ikhlas adalah dia memelihara dirinya daripada apa yang Allah haramkan. Jadi mukhlisina lahuddin itu beragama secara ikhlas, itu artinya adalah melindungi dirinya, menjaga dirinya daripada yang Allah haramkan. Jadi kalau mulutnya mengucapkan la ilaha illallah tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, artinya dia tidak menjaga dirinya daripada yang Allah haramkan, maka itu dia tidak ikhlas dalam berla ilaha illallah. Karena indikasi empirik ini, sesuatu yang bisa dilihat secara nyata, bagaimana bukti keikhlasan itu? Ayyuharridahu amma haramallah, memelihara diri daripada yang Allah haramkan. Kalau orang tersebut memelihara diri daripada yang Allah haramkan, itu sudah ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Itu artinya apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Wa qala aizan, Nabi juga bersabda, man amina bil Quran, barang siapa yang beriman, man amana bil Quran, barang siapa yang beriman dengan Al-Quran. Ma amina bil Quran, tidak beriman dengan Al-Quran, maksudnya ma amana bil Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. Man istahalla maharimahu, orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang tidak dianggap dia beriman kepada Al-Quran selama dia masih menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, itu tidak cocok antara, walaupun dia membaca ayat dan sebagainya, maka tidak dianggap orang tersebut beriman dengan Al-Quran karena dia masih menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa man alima anna hadhil umur qadihatun fi imanihi wa anna imanahu ra'su malihi fi tijaratihi fil akhirah lam yujadi ra'sa malihi al-mu'adda li umurin la akhiralah. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang sudah memahami perkara yang tadi itu, bahwa mengutamakan dunia, meninggalkan akhirat dalam muamalahnya, dengan cara mencari laba, mencari pendapatan dengan cara yang curang, ya. Maka barang siapa yang sudah mengetahui hal itu, bahwa hal itu merupakan qadihah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek pada imannya, dari perspektif iman itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang tercela, dan bahwa imannya itu merupakan modalnya di dalam perniagaannya di akhirat nanti, tentu saja dia tidak akan membuang-buang modal tersebut hanya untuk mencari laba dunia. Dia tidak akan menggadaikan iman hanya untuk mendapatkan laba dunia. Siapa itu? Orang yang sudah tahu bahwa laba dunia itu sesuatu yang sifatnya sementara dan tidak berumur panjang. Kenapa? Lam yuzayya, dia tidak akan menyia-nyiakan, dia tidak akan membuang ra'sa malihi, modalnya, yaitu imannya, yang iman tersebut mu'adda li umurin la akhiralah, itu merupakan modalnya yang sepanjang masa, itu la akhiralah. Dia tidak akan menggadaikan imannya sebagai modal, karena iman itu merupakan modal yang tidak pernah berakhir, dengan sebab laba tersebut yantafi'u bihi ayyaman ma'dudah, yang laba tersebut hanya dimanfaatkan,
pada masa yang pendek. Laba dunia kaya dengan cara ada pengegop dalam muamalah. Kan dunia ya saja. Tetapi kita telah membuang modal utama yaitu iman. Sementara iman sebagai modal itulah akhiralah, itu tidak ada batasnya dari dunia hingga akhirat. Masa hanya karena untuk mendapatkan laba dunia yang sifatnya temporer sementara kita membuang modal akhirat yang sepanjang masa itu. Wa an ba'di tabi'in, sebahagian tabi'in ada riwayat annahu qal, bahwasanya sebahagian daripada tabi'in itu berkata, lau dakhaltul jami' wa huwa ghassun bi ahlihi wa qila li man khairu haula'i. Jikalau aku masuk ke dalam sebuah masjid yang masjid tersebut penuh dengan para ahli masjid itu, penuh dengan jamaah, dan ada orang yang bertanya kepadaku, man khairu haula'i, siapakah yang terbaik di antara mereka asal masjidnya, so yang paling good. La qultu, sungguh aku akan menjawab, man ansa'ahum, orang yang paling memberi nasihat kepada mereka itu. Orang yang paling banyak memberi nasihat dari kalangan ahli masjid tersebut kepada jamaah yang lain. Itulah orang yang paling baik. Apa makna nasihat? Makna nasihat telah kita jelaskan sebelumnya adalah menunjukkan sesuatu kepada orang, sesuatu yang bermanfaat. Dalam jual beli, apa yang maksud menasihati orang dalam jual beli oleh si penjual maupun si pembeli? Si penjual itu akan memberikan barang yang dibeli dengan kualitas terbaik. Apabila ada cacat pada barang tersebut, dia akan memberitahukan kepada pembeli. Ini ada cacatnya, ini barang tidak cocok untuk ini dan sebagainya. Itu artinya memberi nasihat dalam jual beli, sehingga tidak merugikan orang mukmin yang lain dengan sebab jual beli tersebut. Maka menurut ulama tabi'in tadi, orang yang paling baik adalah orang yang paling memberi nasihat kepada orang lain. Maknanya paling banyak berbuat baik kepada orang lain. Fa idza qalu hadza, maka apabila ditunjuk oleh mereka itu, siapa yang paling banyak memberi nasihat di antara para ahli masjid tersebut? Si fulan misalnya. Qultu hadza huwa khairuhum, aku akan menjawab, aku pasti menjawab bahwa si fulan inilah orang yang paling baik di antara mereka. Tah yang paling jujur, tah yang paling menjaga supaya tidak merugikan saudaranya yang lain. Walau qilali man syarruhum, jikalau ditanyakan kepadaku siapa yang paling buruk di antara mereka, qultu man aghashuhum, aku menjawab bahwa yang paling jelek adalah orang yang paling curang di antara mereka, bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang paling curang di antara kumpulan manusia, orang yang paling curang tersebutlah orang yang paling jelek di antara mereka. Wal ghasyu haramun, curang itu hukumnya haram fil buyu', di dalam jual beli. Curang dalam timbangan, curang dalam barang yang ada cacatnya, kita bilang tidak ada cacatnya, kita sembunyikan cacatnya. Wasana'i', dan di dalam pertukangan, di dalam perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan tangan dan sebagainya. Tukang-tukang, di situ ada kecurangan, ada. Itu biasa kita lihat. Kalau di dalam dunia kontraktor misalnya, dunia tender proyek itu, kecurangan itu sangat mudah diidentifikasi oleh pemeriksaan badan keuangan misalnya, atau oleh ahli. Besinya sekian, kemudian semennya sekian, yang seharusnya dibuat, tetapi karena ada kecurangan, semen yang seharusnya diaduk sekian ke sekian dikurangi sekian-sekian, besi yang seharusnya dipasang sekian-sekian
yang dipasang justru di bawah spek itu. Itu adalah al-ghasyu, itu adalah kecurangan. Dan kecurangan tersebut ada di dalam jual beli dan juga ada di dalam dunia konstruksi, pertukangan dan sebagainya. Itu. Wala yanbaghi ayyatahawana as-sani' bi amalihi ala wajhin law amalahu bihi ghairahu lam martadahu li nafsi. Maka tidak patut bagi orang yang terlibat sebagai tukang itu, sebagai kontraktor yang kalau zaman sekarang itu sebagai pemilik perusahaan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diupahkan kepada mereka untuk menganggap enteng pekerjaan mereka, untuk bermain-main saja. Ketika kita diupah oleh seseorang untuk berbuat sesuatu, itu tidak boleh main-main. La yanbaghi ayyatahawana as-sani' bi amali. Tidak boleh dia tidak serius, tidak boleh dia tidak mengerjakannya secara profesional. Dia menganggap ringan, itu tidak boleh. Atas cara apa saja, ala wajhin. Apakah kalau di situ perlu ada pengawas, pengawasnya main-main. Di situ perlu ada ahli, ahlinya itu ahli abal-abal. Di situ perlu ada pengukuran-pengukuran, itu juga main-main. Maka itu adalah yatahawana sani bi amali ala wajhin. Dia bermain-main, menganggap enteng pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang seandainya dia menyewa orang lain untuk melakukan perbuatan itu, dia tidak akan menerimanya. Seandainya dia menyewa orang lain untuk pekerjaan tersebut, menyolagenya ngebut ke hang terima lekanya, maka dia juga tidak boleh melakukan itu kepada perbuatan atau kepada pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dikerjakan. Anjir. Jadi seandainya nyanta sewa orang untuk tak pegang rumah, nyudipna ni semegat handa terima le katanya. Apabila kita tak pegang rumah gop lagi yang tit. Jadi pu yang standar ke katanya, yang standar ke gop. Apabila itu tidak dilakukan, maka terjadilah kecurangan. Mesti seandainya tak sewa utuh, tak sewa tukang untuk dilakukan pekerjaan sesuatu, pegat luang kah, pegat rumah kah, pegat jalan kah dan sebagainya, pegat jembatan. Seandainya atas pribadi itu dan tayu pegat bagop, nyodipnan kualitas, dipnan lebih peng handa terima, maka getanya tetap pegat datanya juga harus tak pertimbangkan katanya. Harus terjaga. Karena kalau tidak, maka dianggap kita telah bermain-main dan telah melakukan ghasyu, telah melakukan kecurangan dalam pekerjaan tersebut. Bal yang bagi ayyuhsinas sun'ata, tetapi sepatutnya dia membaguskan karya-karyanya, pekerjaannya. Bagus, profesional. Yang good. Wa yuhaqqimuha summa yubayyinu aibaha. Dia menyelesaikannya kemudian menjelaskan seandainya di situ ada kekurangan. Nyo na kesalahan bak lungcor. Nyo harus terperbaiki menyohana takut terjadi sesuatu. Baik gesom. Nyo na kesalahan bak pemasangan bulan. Nyo harus terperbaiki. Jangan dia kemudian menutup-nutupi pekerjaan tersebut. Itu dianggap sebagai ghasyu, itu dianggap sebagai kecurangan. Nah, muamalah yang seperti ini, itu adalah muamalah yang tadi disebut oleh hadis-hadis Nabi tersebut. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya, tetapi dia telah menghancurkan laba akhiratnya dengan mengambil laba dunia. Dia memang mendapat uang, mendapat upah, berhasil diolah, dipoles sehingga handu bak mata manusia. Tetapi itu ada kekurangan dan ada kecurangan di situ, maka dia tidak akan lepas dengan hukum Allah. Mungkin dia bisa saja lepas daripada koreksi, daripada pengawasan manusia,
tetapi dengan hukum Allah dia tidak akan bisa lolos. Gitu. Fabidzalika yatakhallasu. Maka itulah cara dia menjadi ikhlas. Makna dia menjadi ikhlas itu adalah dia mengerjakannya sesuatu dengan yuhsinus sun'ata. Dia bekerja dengan baik apabila dia diberi upah. Dia mengerjakan satu proyek dengan baik apabila dia memang dibayar untuk proyek itu. Maka cara ikhlas ya seperti itu. Jadi ciban cara ikhlas kontraktor, pegat lagi kontrak. Ciban cara ikhlas katanya orang mekat, jual beli tidak boleh melakukan penzaliman kepada orang lain. Yang ikhlas ya takhallasu. Jadi orang-orang yang ikhlas dalam bidangnya itu bisa sesuai dengan bidangnya, dengan bidang ikhlas, dengan bidang pekerjaannya itu. Itu disebut dengan ikhlas. Jadi kan ikhlasnya maksudnya mana? Lagi ikhlas katanya di DIB kacau kan ikhlas, bukan. Mana ikhlas adalah kita melakukan itu tidak menghancurkan agama kita dengan sebab itu. Berapa besar tanggung jawab kita itu yang kita lakukan. Dan tidak menghancurkan agama, selamat agama. Ada satu kisah wasa'ala rajulun khada ibn Salim. Ada seorang tukang sepatu itu bertanya kepada seorang ulama bernama Ibnu Salim. Tukang sepatu, urang cop sepatu ulang pasar. Bertanya kepada Ibnu Salim, seorang ulama, nama beliau adalah Abu Hasan bin Salim. Ada seorang tukang sepatu ini ingin mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik. Bagaimana caranya? Maka dia bertanya kepada Ibnu Salim, kaifali an aslama fi bai'in na'al. Bagaimana cara aku selamat di dalam jual beli sepatu ini? Baik tamang neraka karena gemengkai patu kan. Karena gepegat di patu, karena gecok silap, baik sampai gara-gara yang tamang neraka gitu. Ya kan? Naudzubillah. Begitu hebatnya orang kecil ini. Dia ingin pekerjaannya walaupun pekerjaan biasa. Dia ingin selamat. Faqala, maka dijawablah oleh Ibnu Salim atau Abu Hasan Ibnu Salim bin Salim ini. Jawabannya apa? Ij'al wajhaini sawa. Jadikan dua pasang sandal yang engkau jahit itu sama. Behana sama, beraya tiblah di patu, buat tiblah. Itu kan merugikan orang. Itu dia selamat dengan menjahit sepatu yang sandal yang sama antara kiri dan kanan sehingga tidak ada orang yang rugi. Wala tufaddilul yumna 'alal ukhra. Jangan engkau lebihkan yang kanan di atas yang kiri. Yang kanan kualitasnya bagus, yang kiri kualitasnya jelek. Itu supaya dia selamat di dalam pekerjaannya. Apa nasihat dari para ulama ini? Maka jadikan dua bahagian dari sepatu dan sandal yang kau jahit itu sama besarnya, sama nomornya. Wala tufaddil yumna 'alal ukhra. Jangan engkau lebihkan yang kanan di atas yang kiri. Oh ya, yang kanan tabuh kulit gad, yang kiri tabuh kulit tuha bacut atau kulit kualitas walaupun sama. Jangan lakukan itu. Wajawat al-khashwa. Kemudian baguskan isi dalamnya supaya tidak mudah robek. Waliyakun syai'an wahidan tamman, terlihat dia solid, padu, bagus. Wa qarrib bainal khar. Pokoknya gena pegah ciban cara gonya mangat selamat ge pegah tilap ge pegah tipatu ge pegah le Ibnu Salam le Abu Hasan bin Salim. Kerjakan pekerjaanmu dengan benar. Sehingga barang yang kita jual atau pekerjaan kita yang kita disewa oleh orang lain itu bukanlah pekerjaan yang merugikan mereka. Ketika dia membeli barang kepada kita, maka barang yang dibeli tersebut adalah barang yang bagus. Jadi memang hanagat apakah hajunya barang hanagat. Yang neblo aja sih terima hanagatnya. Nah, itu baru merupakan jual beli yang dianggap sebagai orang-orang yang ikhlas.
Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanyakan masalah yang sama ini. Beliau mengatakan la yajuzu liman yabi'uhu ay yakhfiyahu. Tidak boleh orang yang menjual sesuatu itu menyembunyikan apa yang dijualnya. Jadi kalau ada kekurangan, sampaikan barang ini ada kekurangannya. Nah, jadi bagi orang yang menjahit kain itu harus menampakkan kalau kainnya bagus ya bagus, kalau kainnya kurang bagus ya kurang bagus. Nah, itu adalah merupakan cara ikhlas di dalam muamalah. Jadi cara ikhlas dalam muamalah kan gewirit kan urang gemekat. Gewirit ikhlas hal kan. Tapi barang gemekat aju dengan kecurangan. Tadi keikhlasan dalam jual beli adalah dia menjual barang yang bagus, kalau ada kekurangannya dia sampaikan. Itu orang ikhlas. Dan itu dia telah dianggap memberi nasihat kepada orang lain. Jamaah yang berbahagia. Tapi itu kan ada problem. Di bancara tak mekat lagi kan. Maka ada orang yang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, fala tatimul muamalah mahma wajaba 'alal insan ayyaskura uyubal mabi'. Bagaimana muamalah itu atau jual beli itu bisa mendapatkan laba, bisa sukses kalau manusia ini harus menyebut kekurangan-kekurangan barang yang dijual. Gimana anda mekale? Pada pegah mandum bayar ada pegah. Gimana cara anda mekat? Tahu mekat lagi kan? Yang kun orang yang bertanya. Fa'aqulu maka Imam Al-Ghazali menjawab, laisa kadzalik kan menan. Isyartu tajir alla yashtariya lil bai' illal jaid. Karena syarat bagi orang yang menjual itu dia tidak membeli untuk dijual sesuatu kecuali sesuatu yang bagus. Cara haji wate tablau barang itu begat. Sehingga yang tamekat pi barang god. Gimana cara le tamekat lagi munyo lagi mandum kekurangan barang pada pegat. Hai cara haji nah. Wate tablau barang untuk tamekat, barangnya tak pastikan barang god. Yang cara haji. Sehingga barangnya seandainya goknya sebagai pembeli akan membelinya. Dan seandainya barangnya hanagat, goknya sebagai pembeli tidak akan membelinya. Yang cara haji. Yang cara mekat yang betul. Apabila katanya ingin tamekat sesuai dengan standar yang pegah oleh Imam Ghazali. Jadi tamekat, wate katanya belau barang supaya tak belau barang yang memiliki aib. Kemudian wate tapu belau pi barang yang godnya yang tak belau bunuh dengan standar yang bagus. Jadi dia tamekat je tiba aja tamekat lagi. Wate tak belau barang di Medan, tak belau barang di Jakarta, tak pastikan barang yang tak belaunya barang yang bagus. Wate tamekat pi akhirnya juga merupakan barang yang bagus. Yang cara mekat. Jadi kan hanji tamekat di penjara dan mekat mandum pada pegahan omita laba. Rupanya kata Imam Al-Ghazali, orang yang berjualan tersebut memastikan ketika dia membeli barang untuk dijual, barang tersebut adalah barang yang bagus. Baru barang itu dia jual kepada orang lain karena dia sudah memastikan barang tersebut barang yang bagus. Angkat lagi yang cara mekat supaya mendalimi orang lain. Jamaah yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.